Hai hai hai, tas dulu dong. Selamat datang di Hemjo Podcast. Saya Rania Ramadhani. Kali ini saya akan membicarakan topik kita, yaitu pengaruh layanan online terhadap kebiasaan konsumtif dalam kehidupan masyarakat. Di samping saya terdapat narasumber kita. Silakan memperkenalkan diri sendiri. Baik, terima kasih. Saya Rosida Dimitri. Makasih ya Kak Ran. Saya Mariza Verda. Saya Abimanyu Adi Saputra. Sebelumnya, saya minta maaf karena memakai masker untuk podcast kali ini. Jaga prokes ya guys. Stay healthy juga. Baik, jadi gimana nih menurut kalian pengaruh layanan online itu? Kalau menurut aku sih, layanan online itu suatu layanan yang mempermudah untuk membeli barang secara online ya kan. Iya. Apalagi sekarang media sosial itu udah berkembang besar gitu. Jadi layanan online itu juga ikut berkembang besar gitu. Ya, betul. Saya sangat setuju dengan pendapat Adi. Layanan online ini emang berguna banget ya. Saya juga sering pakai layanan online ini buat beli keperluan, dan bahkan saya memanfaatkan layanan online ini untuk jualan, dan promonya mereka itu nggak main-main. Wow, keren banget. Nah, iya teman-teman. Jangan panggil teman-teman dong. Masa lupa sih? Apa nih? Ada apa nih? Kita kan apa ayo? Sahabat, Sahabat selamanya. Oh iya. Maaf ya. Oke, sahabat. Biasanya kalian pakai layanan ini buat apa aja sih? Saya sih biasanya buat pesen tiket ya. Kebetulan nih, saya anaknya suka jalan-jalan gitu. Dulu kalau misalnya mau beli tiket kan harus tuh ke stasiun dulu, ke bandara dulu. Tapi sekarang sejak adanya layanan online ini, saya jadi makin dipermudah. Bener sih, saya juga setuju. Tinggal buka HP, klik sambil rebahan juga udah bisa langsung gitu. ya betul. Tapi nih ya, persaingan antar layanan online ini makin lama makin ketat. Bener. Dari yang awalnya pesen tiket doang udah bisa pesen makanan. Ada lagi yang layanan ojek online sekarang udah bisa untuk belanja di minimarket. Emang kayak gini sih bingung ya mau pakai layanan yang mana. Kalau aku pribadi sendiri sih ya, pakai layanan yang banyak promonya pastinya. Bener sih. Bener sih. Saya juga sih. Kalau saya juga kayak gitu. Tinggal unduh semua, terus pilih yang ada promonya yang mana. Tapi kita juga jangan salah nih. Takutnya nanti pada ketergantungan sama yang namanya layanan online. Iya nih. Kalau kan kita sering tuh lapar mata, apa aja yang ada di depan mata itu dibeli semua. Emang nih, sifat konsumtif itu emang manusiawi. Cuman kan kalau berlebihan juga gak baik ya. Jadi pinter-pinter aja kita bisa mengontrol sifat konsumtif kita. Nah, itu tuh kalian pada tahu. Terus gimana nih cara kalian mengontrol sifat konsumtif itu? Apa ya? Gimana ya? Aku tahu, saya tahu nih. Ya. Tebak coba. Apa nih? Tetot. Saya nggak bisa nebak. Saya belum nebak loh. Oh iya. Coba apa nih? Jangan diunduh dong. Ya nggak salah sih. Jangan salah. Tapi tidak gitu juga. Karena terkadang kita juga butuh, apalagi kadang ada keadaan yang darurat banget gitu. Sangat betul. Maaf saya nge-lag karena tadi ada lewat. Oh, makasih. Terkadang ya, saya setelah kerja kelompok itu bingung gak ada yang jemput. Jadi harus menggunakan layanan ojek online gitu. Tetapi kayak saya tuh kurang setuju gitu untuk menggunakan layanan ojek online karena dapat mematikan usaha ojek yang offline gitu. Lah, kenapa ya, Dek? Bukankah yang menggunakan ojek online juga menghidupi keluarganya? Saya sih setujunya sama Tante Roshi ya. Kan sekarang banyak tuh orang-orang yang udah tua tapi jadi driver itu loh. Jadi pengemudi Ya, kan. betul. Mereka masih pengen gitu menghidupi anak istrinya dan gak mau jadi beban. Kalau gitu lalu bagaimana nasib para ojek offline? Apakah mereka harus merelakan pekerjaan untuk menghidupi anak istrinya? Ya mungkin aja ya mereka bisa mendaftar menjadi pengemudi ojek online agar tetap memiliki penghasilan seperti itu. Memangnya Ibu Roshi mengira kalau semua masyarakat itu sudah bisa menggunakan teknologi dengan baik gitu loh. Nah, itu Adek tahu sendiri.
Berarti kan semakin berkembangnya zaman, kita itu juga harus mengikuti zaman gitu loh kalau kita nggak mau ketinggalan. Udah. Memang sudut pandang setiap orang itu berbeda-beda. Nah, menurut kalian sendiri nih, manfaat yang kalian rasakan tentang layanan online itu apa? Kayak yang saya bilang tadi, saya kan suka tuh beli tiket-tiket pakai Ya. layanan online ini. Ah. Dulu tuh, kok dulu lagi ya? Dulu, saya kan, Gimana nih? aduh, Tuh, bingung nih. dulu saya belinya tuh kayak ngantri panjang banget. Tapi Ya. kalau layanan online ini ada jalurnya sendiri gitu loh. Pernah Iya, nggak iya, sih bener. Jadi ke- kayak Iya. jalur premium gitu Yes, Ya, bener. Soalnya kayak kita nggak perlu ngantri gitu kan. Apalagi kan pegel ya kalau suruh ngantri-ngantri kayak gitu. Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini kan kita harus menjaga jarak. Bener. Emang cocok banget nih sama nama podcastnya. Apa tuh? Pas narasumber pada nggak tahu sih. Ini tuh Remjo Podcast. ya. Hah? Remjo? Remjo apaan? Remaja Jompo Podcast. Udah. Boleh. Udah. Balik ke topik aja yuk. Oh, tadi sampai mana ya? Sampai yang cara mengontrol sifat konsumtif kita. Oh iya, kalau menurut saya sendiri itu di target. Jadi kita mau belanja apa aja agar tidak boros gitu ya. Setuju. Jujur, ini ngaruh banget sih. Kalau menurut Adik Abi gimana nih? Nah, kalau menurut Bude Roshi nih ya, kan kita itu harus ditarget gitu kan belinya, harus berkomitmen pada diri sendiri agar nggak boros gitu loh. Benar, Apa-apa benar. dibeli gitu. Saya setuju juga sih sama Tante, Bude. Saya dipanggil apa tidak keberatan kok, Nak. bener. saya setuju juga sih sama Bude Roshi ini. Apa ya, kita tuh harus bisa gitu loh beli apa-apa sesuai kebutuhan kita. Iya. Walaupun selucu apapun, kalau bisa kita stop dulu deh, yang penting sesuai kebutuhan gitu loh. Tapi susah gak sih? Banget Ngontrol awal-awal gitu gitu susah banget. Tuh, saya awal-awal itu juga kalah banget. Saya beliin apapun yang lucu itu untuk anak saya. Karena itu lucu, jadi saya harus membelinya. Padahal itu bukanlah sesuatu yang harus diprioritaskan ya. Waduh, emang Dan- kayaknya Ibu Roshi ini sayang anak banget ya dilihat-lihatin. Pakai tampilannya udah kayak, waduh gitu kan. Ibu sayang anak banget nih. Iya, cocok dong aku jadi anaknya ini. Ayo, Ini mau jadi aku anaknya jadi karena anaknya juga boleh nggak? Tante? Boleh dong. uangnya banyak ya ini. Iya, duit dulu dong. Ada. Tapi pada tahu nggak nih cara biar layanan online ini juga bisa bermanfaat bagi anak bangsa? Ayo tahu nggak? Gimana tuh? gimana? Mana nih? Ya kita bisa dong beli produk-produk dari anak bangsa, bikinan anak bangsa gitu Iya. lewat layanan online. Yang dalam negeri gitu ya. Bener, produk-produk dalam karena negeri mereka gitu tuh nggak kan. kalah keren gitu loh. Bener. Baik. Apakah pendapat Ibu Roshi sama dengan Kak Ferda ya? Saya penasaran nih. Baik, menurut saya sendiri saya kurang setuju dengan pendapat Kak Waduh. Ferda. Loh, kenapa Kenapa tuh? itu? Waduh, itu kenapa tuh? Maaf banget ya, maaf ya. Saya lebih suka brand yang di luar negeri karena menurut saya pribadi itu barangnya juga lebih bagus. Contohnya gitu bisa dikasih contoh nggak barang dari Contohnya luar itu negeri? brandnya tuh kayak Chanel, Dior gitu ya, Dek. Gucci pakai nggak Tan? Pakai dong. Saya pakai ini sepatunya. Waduh. Ini jasnya kelihatan Ini- mewah banget gitu ya. Maaf ya, Dek, barusan di laundry. Waduh. Waduh. Jangan dipegang. Waduh, Oke. saya kira tante sekali pakai buang. Oh, berarti Ternyata dicuci di dulu laundry ya? juga Iya, di laundry. Kirain saya kayak itu. Karena tadi barusan beli, jadi saya nggak mau kena virus. Oh. Aduh. Oke deh. Meski barang dari luar negeri itu banyak yang branded, tapi barang lokal itu nggak kalah loh tante. Iya. Contohnya di produk fashion itu kayak 3 Second, Erigo dan Elizabeth itu juga nggak kalah. Nah iya, buat dipamerin di sosial media juga nggak malu-maluin tuh, kayak keren banget. Apalagi yang bikin anak bangsa. Gitu. Apa nggak makin keren kita pakai produk Jadi- dalam negeri? Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri gitu ya kan. bener banget. Bener. Iya sih, tapi saya baru tahu juga kalau Elizabeth itu produk lokal. Nah berarti Elizabeth bagus banget dong sampai nggak tahu kalau produk dalam negeri. Maaf ya,
Saya bukannya nggak tahu karena bagus, tapi saya nggak tahu karena kurang ngerti. Oke deh, kalau gitu Oke, gimana ya? sebenarnya masih banyak sekali ya produk Indonesia yang seharusnya kita banggakan. Baik. Tapi maaf ya, kadang kalau saya kurang segitu ya saya nggak menarik atau nggak ingin membelinya gitu karena tidak level sama saya. Gitu. Waduh, Bude nih ekonomi sulit gaya selangit ya. udah. Ngaca ya. Coba. Dia. Bude saya bercanda ya, Bude, jangan dimasukin ke jantung, ke hati Tidak, gitu. tidak. Ya sudah ya. Kalau memang menurut Ibu Roci nih ya, produk luar negeri itu lebih bagus. Mungkin memang sudah seleranya begitu ya. Ya, udah ya. Selera setiap orang kan beda-beda. Tapi tidak seharusnya Ibu Rosi ini menjelekkan produk dalam negeri. Dan seharusnya Ibu Rosi juga menghargai gitu kan. Tapi tadi dengar-dengar ada yang sebut-sebut soal media sosial nih. Menurut kalian sendiri gimana pengaruh media sosial terhadap brand-brand lokal? Waduh, kalau pengaruhnya sih banyak banget ya. Apalagi nih, siapa sih sekarang yang nggak punya media sosial ya kan? Kalian semua pada punya kan? Punya kan? Punya dong. Punya, gila aja. Jadi selain dikenal di sekitar, bisa tuh keluar dari lingkup sini-sini aja. Nah, setuju banget tuh. Sosial media sekarang itu udah jangkauannya bukan nasional lagi tapi udah internasional. Wow. Mungkin kalau keren ada sih. di Mars mungkin ada sampai situ juga mungkin kali. Sampai Ya. Mars ya? Udah jauh tuh, gimana Marsnya ya? Jadi brand lokal Indonesia itu bisa lebih mendunia gitu. Yes. Sampai alien pakai kayaknya ya. Iya, kayaknya pakai itu silaturahmi Erigo. pakai Erigo gitu. Bawa tas Elizabeth. Iya. Terus Waduh, Apa gimana nih? Terus apa Jadi nih? mau ngomong apa ya, Kak Ferda? Tolong jangan setengah-setengah kayak gitu ya. saya pengen bikin kalian penasaran sama saya. Waduh. Aduh. Juga kan kalian tahu nih, apa sosial media zaman sekarang sudah menyediakan fitur jual beli, Bener. TikTok Shop. Nah, lagi rame banget di FYP itu TikTok Shop gitu kan? Iya, kayak setiap video itu ada aja TikTok. Nah, Saya bener. beli di minimarket 15.000, di TikTok Shop cuma 1.500 loh. Aduh, promonya nggak main-main ya seperti kata Ibu Roshi tadi. Ini kan media sosial ya. Apa yang dibuat fitur kayak gitu? Media sosial kan tempat pribadi kita buat saling berbagi kegiatan sehari-hari, bukan buat jualan. Padahal kan ada online shop sendiri. Kenapa harus sampai melambat ke media sosial? Waduh, kalau tidak salah ya, Ibu Roshi ini kan businesswoman nih. Betul. Saya penasaran, gimana sih sistem penjualan Ibu Roshi tanpa media sosial gitu? Ya menurut saya sih Tokopedia, Lazada seperti itu sudah cukup ya. Tidak sampai atau tidak perlu lagi yang namanya media sosial. Waduh, Waduh. tidak level sekali ya sepertinya sosial media itu bagi Ibu Roshi dan Dimitri ini. Bukannya fitur-fitur yang jual beli kayak gini bisa membantu Ibu Rosi selaku businesswoman ya? Nah, iya, padahal media sosial itu bantu banget loh. Membantu hanya untuk kalian, bukan hanya untuk saya. Waduh. Iya nih, Ibu Rosi kan kalau dapat uang tinggal rebahan gitu, dapat uang. Saya kan harus muter-muter dunia dulu. Sambil rebahan juga udah ngalir ya uangnya. Betul. Lalu saya juga penasaran lagi nih, Ibu mempromosikannya tuh gimana sih mempromosikan jualannya Ibu itu? Kalau saya pribadi, saya punya pasar sendiri. Bangun pasar sendiri gitu. Bangun pasar ya? Enggak bangun gitu, pasar. Ade. Pasarnya pasar apa nih? Pasar ikan? Pasar serba ada. Oke. Jual burung juga, Bu? Ya, ada. 5.000-an ada. 5.000-an, burung apa tuh kalau boleh tahu? Burung pipit. Kok gitu ya Ibu ya? Oke. Mungkin kita cukupkan saja ya pembahasan untuk topik media sosial ini. Bisa dilanjut ke topik awal yaitu pengaruh layanan online shop terhadap kehidupan konsumtif masyarakat. Ya menurut saya sih banyak tuh ya pengaruhnya. Jadi di artikel ini apalagi bagi masyarakat Indonesia sekarang banyak banget gitu loh yang menggunakan pengguna internet Indonesia memakai layanan online untuk membeli produk tertentu dalam beberapa bulan terakhir.
Ini diliput dari We Are Social April pada tahun 2021. Wow, keren. Betul, betul kata adik Abi. Saya juga membaca artikel yang sama dengan adik Abi. Menurut artikel tersebut, posisi kedua pemakaian layanan online ditempati Inggris dengan 86,9% pengguna internet yang menggunakan layanan online. Kemudian pengguna internet yang memakai layanan online di Filipina sebesar 86,2%. Sama nih, saya juga baca artikel yang sama. Sekitar 85% pengguna internet di Thailand dan Malaysia juga memanfaatkan layanan tersebut. Lalu, pengguna internet di Jerman, Irlandia, dan Korea Selatan yang memanfaatkan layanan online berkisar 84%. Wow. Bayangin. Sepertinya artikel yang kalian baca ini merupakan artikel yang sangat bagus dan yang pastinya sesuai fakta. Ya dong, pasti. Kita harus baca yang fakta anti hoax-hoax ya, Anti hoax ya, jangan baca yang hoax-hoax. Nah, layanan online ini sendiri apakah berpengaruh pada penghasilan UMKM? Pastinya sangat berpengaruh ya, karena dapat menaikkan laba penjualan saya dengan adanya layanan online ini. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau misalnya semuanya pakai UMKM online, UMKM yang offline bakal kalah saing dong, dan nanti jadinya malah mati usahanya. Loh, Gimana tuh? Adik Abi, apa ya salahnya kalau UMKM menggunakan layanan online untuk menaikkan laba dari bisnis kecil mereka? Kayaknya sih nggak ada salahnya sih ya. Tapi kasihan aja gitu, UMKM offline akan dimatikan usahanya sama UMKM online. Ya, pendapat adik Abi sebenarnya ini ada betulnya juga ya. Tetapi bukankah UMKM online akan lebih dipermudah dengan adanya aplikasi yang telah menyediakan layanan untuk membantu UMKM? Nah iya kan, kenapa kita mencari jalan yang lebih susah kalau jalan yang lebih mudah saja bisa kita dapetin? Baik, cukup banyak poin ya yang bisa kita tangkap dari sini. Nah, karena kita sudah membahas pengaruh layanan online pada penghasilan UMKM, menurut kalian sendiri apa aja sih akibat buruk yang bisa terjadi pada UMKM yang menggunakan layanan online ini? Menurut saya sih masih banyak ya permasalahan UMKM layanan online ini. Yang pastinya kan nggak itu mulus terus. Ya, Ada tuh yang data digitalnya bocor. Waduh. Bahaya banget itu, apalagi ada informasi-informasi pribadi kita. benar-benar. Mau mencari nafkah malah ujungnya kayak gini ya. Waduh, ngeri Serem banget ya. sih kalau data kita bocor kayak gitu, apalagi data penting gitu kan, terus bocor. Serem sih. Gimana nih kalau menurut yang lainnya? Kalau menurut saya sih ya, dapat dilihat dari sesuai fakta aja bahwa sekarang ini informasi mengenai teknologi digital belum merata kepada masyarakat gitu loh. Benar-benar. Benar. Setuju. Bahkan salah satu syarat berhasilnya upaya digitalisasi ekonomi kan tingginya itu literasi tentang teknologi ya, agar meningkatkan tingkat transaksi serta berbagai aktivitas lainnya. Jadi agak susah ya kalau informasi tentang teknologi ini masih belum merata pada masyarakat. Nih, dari tadi saya lihat panas sekali nih ya, aduh. Ya haus banget ini. Haus banget ya Nggak ada kan? minumnya Gorokan ini di sini. kering. Nah, daripada makin panas lebih baik kita minum es dulu. Traktirannya dong, Bude Oci. Gimana Iya, nih, Bude Oci Rashi? dong. Boleh. Boleh Boleh kali ya. nanti sambil dibawa bungkus. Bisnis Boleh ya. woman loh. Bisa. Lima ya? Iya, 5, Nah. 10, 200 bisa. Waduh, Gitu. segerobaknya Satu truk boleh nggak? Satu truk boleh nggak tante? Boleh, yang penting jangan setanahnya juga. Oh iya. Oke deh, karena saya harus beli dulu esnya, jadi saya harus mengakhiri podcast kali ini. Sekian podcast tentang pengaruh layanan online terhadap kebiasaan konsumtif dalam masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan podcast dari Ramjo Podcast selama kurang lebih 15 menit ini. Akhir kata, saya Rania Ramadhani, pamit undur diri. Dadah. Dadah, terima kasih. Terima kasih sambil nangis-nangis. Ini udah kerekam. Udah. Halo guys, oke, saya di sini selaku Rosida Dimitri ingin meminta maaf dan tidak bermaksud apa-apa untuk menjelekkan produk dari dalam negeri karena saya sendiri tidak begitu mengenal. Kok gitu sih? Lanjut dong. Dikat bisa nggak? Ini tuh Karena aku jelek. ini hanya akting semata. Cepet. Ya ini hanya tipu mata ya. Ya
gitu. Tipu mata. Ada Abi tadi menjelekkan layanan online. Ini gimana nih? Banyak yang Klarifikasi, Kalau Dek. gitu saya minta maaf juga loh ya, jangan. Ini Kak Ran tadi ngajak tos padahal lagi pandemi nih, Kak. Pandemi nih, waduh. waduh, saya Waduh. maaf ini hanya udah pada antigen semua. Aku belum. Aku udah deh. Dadah.